Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Ayu Retno Wulandari sebagai moderator, Fatmawati sebagai penyaji pertama, Dian Anggraini sebagai penyaji kedua, Nurul Khotimah sebagai penyaji ketiga, dan Daniatul Mukarromah sebagai notulis. Di sini kami akan menjelaskan tentang polimorfisme. Kepada penyaji pertama, saya persilakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian polimorfisme. Polimorfisme adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Polimorfisme mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya. Dan selanjutnya, kelas-kelas turunan dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anggraini Rifayanti sebagai penyaji 2 akan menjelaskan keuntungan pemrograman dengan menggunakan polimorisme. Di sini kita dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan subkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superkelas. Yang kedua, kita dapat membuat superkelas yang hanya mengidentifikasikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode yang ada. Hal ini berguna jika kita ingin membuat semacam template kelas. Kelas semacam ini disebut kelas abstrak karena behaviornya masih abstrak dan belum diimplementasikan. Subkelas dari kelas semacam ini yang disebut kelas konkret mengimplementasikan behavior abstrak tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, menghindari duplikasi objek. Kita dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga tidak perlu menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya, namun tetap bisa menambahkan atribut dan metode unik dari kelas itu sendiri. Dalam konsep yang lebih umum, seringkali polimorfisme disebut dalam istilah satu interface banyak aksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 2 tipe polimorfisme, yaitu yang pertama dinamik polimorfisme atau true, yang kedua static polimorfisme atau trivial. Yang pertama yaitu dinamik polimorfisme atau true merupakan function overloading, sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama, return tipe argumen, function yang sama dengan fungsi dalam kelas induk. Terjadi ketika deklarasi metode subkelas dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dari superkelasnya. Yang kedua, static polymorphisme atau trivial merupakan function overloading, penggunaan kembali nama fungsi dengan sama, tapi dengan argumen yang berbeda, penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pemrograman polimorfisme. Kita mempunyai kelas penyanyi, mempunyai kelas penyanyi dangdut, mempunyai kelas penyanyi jazz, dan mempunyai kelas penyanyi pop. Dan yang terakhir, kelas polimorfisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelas penyanyi. Kelas penyanyi di sini adalah di mana akan
menjadi kelas yang menggabungkan antara penyanyi dangdut atau ekstan penyanyi. Yang kedua yaitu penyanyi dangdut. Di sini akan melakukan overread terhadap metode bernyanyi. Metode bernyanyi di sini adalah ini. Yang ketiga penyanyi jazz. Penyanyi jazz di sini, kelas penyanyi jazz di sini ekstan dari penyanyi, mendefinisikan kelas-kelas turunan dari kelas penyanyi dan melakukan overread terhadap metode bernyanyi. Yang keempat yaitu kelas penyanyi pop, ekstan dari penyanyi, sama juga melakukan overread terhadap metode bernyanyi. Yang terakhir yaitu kelas polimorfisme. Kelas polimorfisme di sini memiliki metode P. Penyanyi jazz Nurul Khotimah sama dengan new penyanyi jazz. P mengacu pada objek penyanyi jazz yaitu Nurul Khotimah, dan P bernyanyi. P akan memanggil metode pada kelas penyanyi jazz. Terus ke bawah sudah sama penjelasannya, sama-sama mengacu pada objek penyanyi sesuai dengan kelas penyanyinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon minta maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.